Kenalkan, saya Gloria Santesa Rambuka Rajitoga dari kelas E, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan di Universitas Citra Bangsa. Nah, pada part ini saya akan membahas tentang tidur yang efektif. Nah, pada yang sebelumnya saya juga sudah membahas tentang personal hygiene. Nah, dalam personal hygiene yaitu tentang kebersihan hidup manusia. Dalam part tersebut saya juga sudah menjelaskan tentang tidur yang efektif. Nah, dari jauh berbeda dengan part yang kedua ini. Nah, mengapa saya mengambil tidur yang efektif? Tentu kita sudah juga tidak baik untuk kesehatan manusia. Nah, di sini saya akan membahas tentang tidur efektif jauh lebih mendalam dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari kurangnya tidur dan apa saja yang kita dapat lakukan supaya dapat meningkatkan kualitas tidur kita. Nah, insight yang pertama atau wawasan yang pertama yaitu tidur punya banyak sekali manfaat yang tidak terhitung. Tentu kita sudah diajarin untuk makan yang benar, olahraga yang teratur, tetapi kadang kita lupa dengan pentingnya tidur yang teratur. Contohnya yaitu sistem kekebalan kita membutuhkan tidur untuk melawan infeksi dan penyakit. Jika kita sebagai manusia kurang tidur dari 6-7 jam per malam, tentu kita melipat gandakan kemungkinan kita terkena penyakit yang disebut kanker. Jadi kurangnya tidur itu sudah tidak sehat untuk kehidupannya kita. Nah, yang kedua yaitu kurangnya tidur juga tidak sehat untuk kesehatan mental karena otak kita jauh lebih reaktif secara emosional ketika kita kurang tidur dan tubuh kita juga menjadi stres kronis. Nah, di sini kita jauh menjadi depresi atau cemas. Yang ketiga juga tidur menjaga dan membantu berat badan. Mengapa tidur tidur membantu menjaga berat badan? Karena nafsu tidur dapat mengatur kita dalam nafsu makan, membuat pilihan makan kita menjadi sehat dan lebih tepat. Dan kurang tidur meningkatkan kadar hormon bernama ghrelin yang membuat kita merasa lapar, sekaligus menurunkan kadar hormon leptin yang membuat kita merasa kenyang. Nah, selanjutnya tidur sudah terbukti untuk memperkuat memori otak kita, yaitu mempersiapkan otak kita untuk membuat ingatan baru dan memperkuat ikatan tersebut supaya kita jangan lupa. Nah, selanjutnya insight yang kedua atau wawasan kedua yaitu kafein. Kafein tentu kita sudah tahu yaitu kopi, teh, dan lain sebagainya. Yaitu kafein adalah musuh dalam tidur tidak efektif. Selanjutnya yaitu lampu, suhu ruangan. Selain tidur ada dua hal yaitu ritme circadian, yaitu semacam jam yang ada di otak kita yang mengatur tanpa kapan kita tidur dan kapan kita bangun. Yang kedua yaitu sebuah chemical yaitu yang namanya adenosine yang diberikan kita dorongan tidur untuk merasa ngantuk selama 12 atau 16 jam tersebut. Biasanya kita sudah merasa ngantuk. Nah, ini menyebabkan kadar adenosine di otak kita meningkat. Nah,
kafein sendiri bekerja yaitu mengikat reseptor ke otak yang sama dengan adenosin, yang akhirnya otak kita tidak dapat menangkap atau membaca pesan kelelahan untuk kita nggak ngantuk sementara waktu. Nah, ingat, setiap kita minum kafein 5-7 jam, kemudian setelah kafein masih dalam sistem kita, jadi hindari kafein minum di sore hari. Nah, selanjutnya yaitu insight yang ketiga atau wawasan yang ketiga, tips tentang cara meningkatkan kualitas tidur. Yang pertama yaitu suhu ruangan, tempat tidur, dan pakaian menentukan selimut thermal yang membungkus tubuh kita pada malam hari. Yang kedua, suhu ruangan atau kamar tidur itu suhunya sekitar 19 derajat Celcius. Itu sangat ideal untuk waktu tidurnya kebanyakan orang. Yang ketiga, kamar tidur harus dijaga agar pada malam hari itu agar gelap total. Yang ketiga yaitu bangun tidur, menjaga bangun dan tidurnya kita pada waktu yang sama setiap harinya. Nah, tidur itu sudah pasti kita tahu bahwa itu sangat-sangatlah penting untuk kesehatan dan keberlangsungan hidup dan evaluasi manusia. Bukan hanya manusia, tapi semua yang ada di muka bumi ini, tentu adanya hewan, serangga, dan lain sebagainya. Nah, demikian part 2 yang saya jelaskan di sini tentang efektif tidur. Terima kasih dan shalom.